Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa kembali menjawab doa kita bersama bisa berkumpul menunaikan salat Isya berjamaah, kemudian juga setelah ini salat tarawih, dan tentunya nikmat yang lain adalah bersua dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat serta salam marilah tetap kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul man shoma wa qama. Beliaulah yang telah membimbing kita, menunjukkan kita jalan terbaik sehingga kita keluar dari kehidupan yang buruk, kejahiliaan, kebodohan, sehingga kita dapat menyongsong kehidupan yang baik seperti yang kita rasakan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat ini kita mengetahui secara tegas dan konkret bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, kemudian juga penjelasan atas petunjuk-petunjuk tadi, serta juga pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dan kita petik dari Al-Quran sendiri. Oleh karena itu salah satu hal penting yang perlu kita garis bawahi adalah bahwasanya Al-Quran ini memberikan kita khitah-khitah terbaik, apa saja yang dapat kita pilih daripada akhlak-akhlak karimah yang dapat kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri mencontohkan, beliau dalam kesehariannya senantiasa menerapkan Al-Quran dalam berakhlak, dalam bermuamalah, beribadah dan sebagainya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata ketika ditanya, "Wahai Sayyidah Aisyah, bagaimanakah akhlaknya Rasulullah? Kaifa kana akhlakun Nabi?" Kemudian Aisyah berkata, "Khuluquhu Al-Qur'an." Jadi akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jadi segala kebaikan yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohkan oleh beliau itu berdasarkan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari banyaknya akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ini kita senantiasa perlu membahas sedikit daripada banyaknya kebaikan-kebaikan tersebut. Pada malam hari ini izinkan saya membahas tentang bagaimana caranya membangun kepekaan sosial dan menguatkan keluarga, utamanya di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hikmah terbesar dari puasa adalah melatih empati dan juga kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Ketika kita menahan lapar, menahan haus sepanjang hari, kita merasakan bagaimana beratnya kehidupan orang-orang yang setiap hari kekurangan makanan. Karena itu Rasulullah SAW sangat menekankan kepedulian sosial kepada kita semuanya lewat sabdanya. Qala Rasulullah SAW, "Laisal mu'min alladhi yashba' wajahu ja'i'un ila janbi." Bukanlah seorang mukmin, tidak bisa dikatakan seorang mukmin apabila ia kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa iman tidak hanya diukur dari banyaknya ibadah seseorang saja, tidak hanya diukur dari kebaikan-kebaikan pribadi, tapi juga dari kepedulian kita kepada sesama manusia, kepada orang lain. Tidak heran jika Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling dermawan, terlebih di bulan suci Ramadan. Jadi sudah betul kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak infak, sedekah, menyumbang, memberi makan kepada orang-orang. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas
wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi biasanya di masjid-masjid itu, insya Allah sama seperti masjid kita ini, ada jadwal membawa buka puasa, betul ibu-ibu ya? Jadi ada buka puasa bersama di masjid. Pada dasarnya ini bukan pemberatan kepada salah satu individu, kemudian juga ibu-ibu sekalian diwajibkan untuk membawa makanan untuk buka misalnya di masjid. Tidak, ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian bukan kewajiban kita sebenarnya. Ini adalah justru kesempatan kita, ya, bukan pemberatan bagi kita. Kesempatan kita untuk senantiasa bisa mengambil porsi beribadah dan beramal lebih banyak lagi, utamanya dalam membahagiakan orang lain, memastikan bahwasannya sekeliling kita merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan. Jadi jangan sampai dianggap bahwasanya ini memberatkan, tidak. Justru ini adalah kesempatan yang mahal harganya, ya, yang seharusnya kita ambil. Tidak semua orang dapat kesempatan tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk senantiasa bersedekah, memberi makan orang yang membutuhkan, kemudian juga tentunya memberikan makan orang yang berpuasa, berbuka, kemudian selanjutnya membantu fakir miskin, ya, sebagaimana tujuan daripada zakat fitrah kita yang insya Allah juga akan dilakukan oleh semua orang muslim. Serta yang tidak kalah penting adalah memperhatikan sesama kita, tetangga kita. Jangan sampai kita bergelimang harta, menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak melihat sekeliling kita. Ternyata masih ada orang-orang yang senantiasa membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan kita. Jangan sampai kita tidak mengambil kesempatan untuk membantu mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita seringkali peduli kepada orang, utamanya orang yang jauh misalnya, tapi seringkali lupa pada orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Maka seharusnya kepedulian dan kepekaan sosial ini harus kita mulai dari tempat terdekat daripada kita, yaitu di keluarga kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pertama seorang muslim adalah keluarganya. Bagaimana caranya ia dapat menjaga keluarganya dari keburukan-keburukan? Bagaimana caranya ia dapat menjaga keluarganya dari siksa api neraka? Ramadan seharusnya menjadi momentum memperbaiki hubungan keluarga. Jadi ironinya Bapak Ibu sekalian, saya pribadi mungkin kadang-kadang kita excited, senang dengan buka bersama. Anak-anak biasanya seperti itu. Jadi buka bersama alma maternya, alumni SD-nya, SMP, SMA, kemudian kuliahnya, teman seangkatan dan sebagainya. Tetapi di rumahnya malah bukannya sama excitednya, bukannya sama senangnya, tapi malah bermalas-malasan. Kalau misalnya kita mau pakai logika, bahwasannya seharusnya kepekaan sosial, kemudian juga kebaikan-kebaikan tersebut pertama kali harus ditebar melalui keluarga. Seharusnya buka puasa bersama kita di rumah itu lebih romantis seharusnya, ya, lebih nikmat dirasakan. Kita senantiasa bersama-sama menyiapkan buka puasa, anak-anak membantu ibunya memasak, suaminya membantu membersihkan rumah dan sebagainya, sehingga sama-sama menyongsong waktu buka puasa dengan keadaan yang sangat bahagia. Bukan hanya bahagia ketika bertemu orang-orang di acara buka puasa bersama, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang kami muliakan, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu sangat mencintai keluarganya, dan kita juga dianjurkan dan diwajibkan, ya, bahkan untuk senantiasa melindungi keluarga kita daripada keburukan-keburukan. Bapak Ibu sekalian, kita juga penting untuk mengetahui bahwasannya bulan suci Ramadan ini adalah momentum terbaik kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berulang-ulang kali dijelaskan, kemudian juga mendengarkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kalau ada momentum terbaik Bapak Ibu, tidak ada yang lain kecuali bulan ini, hari-hari ini. Lantar ji'al ayyamul lati maut. Kita tidak tahu kita akan dapat lagi kembali bersua dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Kita akan lagi diberikan kondisi yang sama. Mungkin kita dapat bulan suci Ramadan tapi kita dalam keadaan sakit, nauzubillah, atau kita dalam keadaan sibuk dan sebagainya. Maka kalau misalnya ada kelonggaran waktu,
momentum itu harus kita ambil untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Jangan sampai kita malah bermalas-malasan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Bahkan seharusnya kalau di bulan suci Ramadan itu, apalagi dalam ibadah Bapak Ibu ya, itu harus senantiasa harus memprioritaskan diri. Jadi ada kaidah dalam usul fikih itu al-ithar fil ibadah mamnu. Jadi kalau misalnya kita memprioritaskan orang lain, mengedepankan orang lain dalam hal ibadah itu tidak boleh. Kalau dalam hal ibadah kita harus lomba berlomba. Jangan sampai kita minta orang lain untuk ambil kesempatan tersebut. Contoh kecilnya ada soft kosong di depan misalnya. Kita minta silakan maju Pak, kita minta maju. Padahal tidak seperti itu. Itu soft kosong itu adalah pahala yang lebih besar daripada soft kedua, lebih besar daripada soft ketiga. Harusnya kalau ada soft kosong di depan kita ambil, kita isi. Itu kesempatan itu. Tidak boleh kita prioritaskan orang lain. Kalau mau prioritaskan orang lain selain ibadah itu boleh. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu yang dicontohkan oleh kaum Ansor ketika kaum Muhajirin datang dari Makkah. Jadi yang mereka lakukan adalah yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Memprioritaskan kaum Muhajirin ini walaupun mereka sebenarnya juga butuh. Siapa lagi yang belum makan? Siapa yang belum punya tempat tinggal? Mari kita carikan. Kita kasih makanan dan sebagainya itu. Memprioritaskan orang lain dalam hal ibadah dianjurkan, tapi kalau dalam hal selain ibadah dianjurkan. Tapi kalau dalam hal ibadah utamakan diri sendiri. Jangan sampai ada kesempatan untuk beribadah, beramal soleh justru kita kasih ke orang lain. Sama seperti berbuka, ya. Kalau kita tahu itu pahalanya memberikan pabuka, makanan buka puasa kepada orang lain, mungkin kita tidak tunggu itu. Mungkin kita tidak tunggu disebut dulu namanya Ramadan, kita tidak mau beribadah justru malas-malasan. Kalau Rasulullah SAW, "Ragima anfuhu man dakhala Ramadan, man salakha falam yughfar." Barang siapa yang masuk bulan suci Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan suci Ramadan tapi belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, celakalah ia. Ragima anfuhu. Jangan sampai kita menjadi orang yang celaka. Masuk bulan suci Ramadan, tidak berbuat banyak amal baik, lantas keluar dari bulan suci Ramadan juga tidak diam dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu